Mas, mulai bisa dikumpulkan, Mas? Betul kemana? Pak, sini Pak. Renang, Pak, itu Pak. Tuh, ya mah yuk buang. Ini Pak, belakangan Pak, belakangan. Karena mentok. Tangan mentok Pak. Ujung tuh. Jangan ada yang di kamar mandi. Hei. Semua keluar. Matiin rokoknya. Jangan pakai HP, simpan HP-nya. Dah, jangan SMS-an, jangan WhatsApp-an, jangan update-an. Simpan HP-nya. Dan disimpan HP-nya. Coba duduknya yang baik itu, yang di atas. Tempatnya saya tutup, oke? Kira-kira tahu kenapa nggak? Karena dipakai tempat asusila. Betul? Betul. Di Bandung, jangan nantang pemerintah kota Bandung ngarang-ngarang aturan. Tadi yang buligit lagi saya foto. Kalau sekadar hanya pijat memijat mah moal gitu saya tahu ya. Jadi buktinya sudah ada, nggak usah berdebat. Setuju? Setuju. Saya tanya, acungkan tangannya. Siapa yang KTP-nya Bandung, Cung? 1, 2. Oke. Sekarang saya minta semua KTP-nya. Ambil. Di sini ada yang tetehnya yang dituakan nggak? Manajernya manajer? Bukan, ini aja teman-teman. Yang dituakan? Seniornya senior. Seniornya tuh. Nya kan pasti ayam berenu di kolotkeun teu aya. Nurlina Sani orang Kuningan, Yuni orang Bandung, Santi orang Bandung, Irma orang Bandung, Nina orang Bandung, Erni Indramayu, Visilmi Kota Bandung, Sinta Trisepti, Vian Pangandaran, Nina Garut, Memi udah KTP-nya semua. Nah, oh, kamu udah cerai? Mantan suaminya kemana?
Masih bersuami? Oh, udah pisah. Kalau Rahma? Hah? Udah nikah? Bunga? Ini dijaril bab bunga foto nate. Mana bunga? Kenapa dibuka? Masih bersuami? Hah? Masih? Emang yang lain? Sama karyawan, beda urusan. Urusan yang basah-basah, ada urusan kering-kering, betul? Kamu stasiunnya di mana? Di depan? Bukan? Tadi duduk di sini? Hah? Dea Ciwidey. Endah Cirebon. Juwita Kabupaten. Emang saya bau, gitu kan? Nutup hidung. Dengerin ya. Oh, masih ada. KTP-nya minta KTP. Oh, udah masuk sini. Sini ngampar aja. Nah, tapi Rokna Mini kadang bisa kagokeun. Ya, kamu naik ke atas. Atas siapa ya? Ya, kamu duduk sini. Geng ini, Rio Macan naik ke atas. Rio Macan. Naik ke atas dan ini. Oke ya, tidak ada yang dilarang bekerja di Kota Bandung, setuju? Setuju. Tidak ada hal-hal yang dipersulit oleh Pemkot Bandung selama yang namanya bisnis itu ikut aturan. Setuju? Setuju. Sederhana kan? Sederhana. Siapa yang taat aturan itu dibiarkan. Siapa yang melanggar aturan pasti akan berhadapan dengan aparat hukum. Sekarang saya tanya baik-baik, kira-kira ada pelanggaran hukum nggak di tempat ini? Kan bisa ya menjawab. Saya tanya lagi, ada nggak kira-kira pelanggaran hukum? Ya apa tidak? Tidak ada pelanggaran hukum. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Gini-gini kenapa? Saya tanya ada pelanggaran hukum nggak? Kira-kira? Oke, saya sambung aja. Kamu namanya siapa? Gini-gini, ya. Kamu nggak usah lihat muka saya, tapi kamu nunduk aja, teman. Jangan ditutup hidung. Udah lihat aja ke bawah. Saya tanya ke kamu, nama siapa? Siska. Menurut kamu ada pelanggaran hukum nggak, Siska? Nggak tahu. Jawabannya ya apa tidak, sederhana. Ya. Kira-kira apa? Ya tadi. Tadinya Ya. terjadi hubungan seksual, betul? Setuju? Oke ya, jelas ya, kedengaran. Di sini ngakunya spa, pijit, macam-macam, tapi ada tindakan asusila, oke, berhubungan seksual dengan transaksi. Itu melanggar hukum. Tempat ini diizinkan tidak untuk hal-hal begitu. Kalau dagang nasi goreng, ya dagangnya nasi goreng. Kalau dagangnya seblak sehah ceker, favorit saya, dagangnya seblak sehah ceker. Betul? Tapi di tempat ini menganggap remeh kami pemerintah kota. Kamu tadi andukna kemana ke?
Ya. Tadi udah kejadian apa belum tadi teh? Baru mau. Oh, belum. Ya. Jadi tempat ini kenapa tadi? Belum katanya Pak. Hah? Nggak tahu belum sih tahu. Kenapa ada mantannya sini? Nggak ada. GL foto keamanan ngambek saha. Ya, jadi tempat ini saya tutup. Kamu nanti harus diperiksa satu-satu, dimintai tanggung jawabnya, wawancara, bicara apa adanya kalau hidupnya nggak mau susah, oke? Kalau kamu berbohong gampang ketahuan. Saya kasih modal 30 juta, nggak perlu pakai agunan. Mau? Ya. Seorang 30 juta. Seorang tidak pakai agunan, tidak punya apa-apa nggak masalah. Asal limaan. Bukan. 5 orang 30 juta. Bukan. Masing-masing 30 juta maksimal ya. Tapi berkelompok limaan-limaan gitu, 30 ewang. Lamun hiji macet, opat tanggung jawab, ikutan solider gitu. Itu caranya. Usahanya beda-beda. Usahanya di Bandung mah sagala nu jual payu asal modal niat. Ya maka saya tanya di dia teh kokolotna saha, nanti itu yang dihubungi siapa komandannya, koordinatornya yang kamu percaya. Udah. Nah, dia aja tukang dagang. Kamu namanya siapa? Rere, nama beneran? Nama palsu. Yang beneran yang nama Baby Bapak. Hah? PEBY. Baby, PEBY. Baby, pakai P, Peuyeum. Sunda bisa. Udah bisa nabi mah. Teu aya nama panjangan deh. Lah sini nggak? Minum dulu. Oke. Saya tanya ke iya untuk ukuran iya nomor karena pelanggaran hukum kayak begini tidak mungkin tanpa OTT. Jadi pastilah kita polanya OTT. OTT-nya kita punya tim, karena kalau tanpa OTT nanti yang muncul perdebatan, iya nggak ada bukti kan begitu. Dan pengakuan dari si wanitanya kan udah jelas tadi dengar sendiri. Jadi intinya di Bandung ini sedang akan ditertibkan tempat-tempat yang melanggar aturan dengan menjual perbuatan asusila atau pelayanan seks lah ya di tempat yang tidak semestinya, kan kira-kira begitu. Nah, laporan harus datang secara valid gitu. Ini datang dari laporan sudah 1 bulan bahwa banyak terjadi kegiatan-kegiatan asusila. Maka cara untuk membuktikannya tentunya harus melakukan via OTT. Jadi mereka itu basa-basi di kamarnya ada dilarang melakukan, cuma hanya sekadar pura-pura aja kalau ketahuan seolah-olah dia sudah melaksanakan aturan kan begitu. Dari wawancara dengan perempuan-perempuannya, mereka mengiyakan semua asumsinya kan begitu. Dan tadi hasil random 60% KTP Bandung, 40% ternyata ada yang dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dari Indramayu, dari Cirebon, dari Garut, Sumedang juga ada macam-macam. Nah ini pesan, saya tahu tadi diberi masukan oleh
terapis-terapis itu bahwa pola pelayanan seksual ini ternyata diduga hadir di tempat-tempat yang mereka sebutkan tadi ada 5. Nah, sehingga kalau ternyata ini adalah sebuah pola yang membuat citra Bandung negatif, kita akan panggil semua pemiliknya dan kita akan ultimatum. Nanti mereka suruh tanda tangan kalau berjanji, terus berbohong, terus ke OTT lagi sama kita cabut izin seterusnya, selamanya kayak begitu. Karena biasanya kayak begini orang nggak ngaku kan, maka nggak mungkin tanpa bukti kayak gitu. Jadi setelah ini tempat ini ditutup, perempuan-perempuannya disuruh pulang, tapi tadi saya tawari hidupnya berubah, saya bilang saya tawari untuk berbisnis aja, dagang dari Bandung mah kota dagang, ada kredit melati yang KTP Bandung, berkelompok 5 orang, sehingga hidupnya bisa lebih bermartabat. Yang gak ngerti dagang, Dinas UKM Indak bisa bikin pelatihan kan, pelatihan mulai UKM Indak, itunya oleh BPR. Nah, mudah-mudahan hitungan waktu ada cerita baik yang dulunya kerja di tempat yang tidak baik, tiba-tiba hidupnya bermartabat. Hampir semua tadi diwawancara 90% adalah mereka yang sudah tidak menikah lagi dan rata-rata punya anak. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Nah, jadi pesan kepada pemilik bisnis, termasuk di sini ternyata pemiliknya bukan orang Bandung. Jadi pesan kepada para investor, nggak boleh macam-macam di kota Bandung. Karena yang saya tahu tempat ini teh dulu restoran ya, kok tidak salah. Ini Pak Monex. Oh, Monex. Eta anu berem-berem di pareman, anu ti luar lampu neon. Iya, kode kan. Oh, jadi Pak matiin. Bukan neon yang dari luar, yang garis-garis merah itu. Kalau jam biasa kalau jam 10 dimatiin. Pak nggak ada pelang apa ya itu Pak ya? Ada pelang, ada nama. Saya nggak merhatiin, ada nggak? Kalau ngeliat mah nggak ada ya. Itu pasang-pasang buat apa? Sepatu hanya kedok berarti Pak. Kalau Pelayanannya. menurut wawancara, ramenya itu bubaran kantornya, ramenya kan Iya. siang kosong. Dan coba saya tanya jujur ya, berapa persen yang kesini niatnya itu melakukan kegiatan itu? Hampir semuanya, 80%. Berarti kesimpulannya 80% yang kesini niatnya untuk berbuat asusila. Profil dari mana ya macam-macam. Saya ingin mengingatkan ya, berbisnislah sesuai aturan regulasi. Insya Allah nggak akan disusahkan. Tapi kalau sudah mulai nekat-nekat melanggar aturan, pasti kita sikat. Salah satunya akan saya panggil semuanya dengan bukti-bukti ini. Dengan pernyataan kalau ketahuan dan kena OTT, saya tutup selamanya, gitu aja ketegasan. Oke? Pak tadi ngecek berapa kamar, lalu ada yang kena OTT-nya yang 1 kamar. Kena OTT 1 kamar, yang buligir 1 kamar. 3 Pak. Oh, 3. Jadi OTT 1 kamar. Yang dan buligir yang 2 kamar. Izinannya, pokoknya per hari ini mah langsung disegel, ditutup, ya. Minta nomor HP pemiliknya, Bud. Siapa yang mau serius? Udah ditulis, Dia udah. tahu, dengerin. Siapa yang mau serius hidupnya bermartabat, saya kasih jalan keluar. Dengerin, setahun kemarin sudah 10.000 saya kasih dan berhasil. Kamu nggak bisa dagang, ada ilmunya dilatih 2 minggu oleh Pak Bandung, oke? Yang bukan KTP Bandung pengen ikutan, nebeng aja ke yang KTP Bandung. Paham ya? Sekarang beresin semuanya, tempat ini mau ditutup, oke? Ya, Pak. Gimana Pak?
masih ayah karyawan nongkrong-nongkrongnya udah siap-siap pulang. Siap, saya akan enggak. Bilangin. Saya sekon juga. Sama enggak itu udah dikumpul. Berapa? Dapat 3 sama 7, Pak. Itu apa ya? Penanganannya ya. Ya, jadi bisa nyumbur nanti. Kunci ini ya, tinggal ini. Kucingnya tuh di bawah. En, ambil apa satu motor tertahan di dalam. Satu motor. Dia terlambat datang. Disegel. Ada motor? Ada motor? Enggak di parkir belakang. Oh. Siapa yang dikasih ke yang Bapak ini kan bagian dari ini. Kayaknya kita udah segel itu. Ya. Sip. Tuh lihat tuh. Ini mungkin gitu segel. Tuh, Pak. Tuh. Ya. Sip. Oke. Ini kuncinya aja. Sudah. Udah semua Pak. Tapi jadi keeng gitu. Ya, iya Pak. Ya, iya. Iya, diambil aja. Apa gitu Pak? Lain si topengna. Ya, anggota. Hei, Pindahin aja ke samping. pindahin. Terus direbahkan. Atau ditidurkan aja di sini. Coba ya, tidurkan sini ya. Ah, ditidurkan. Nah, tidurkan aja. Itu juga. Ya, tunggu malam penampakan. Ya udah. Boleh, Pak. Mas saya cek dulu. Wartawan masuk aja nggak Pak? Ini ditutup sampai berapa lama atau ini? Ya, saya akan sesuai peraturan ya. Kalau dia melanggar, pokoknya di Bandung sesuai regulasi, menutup, menghukum, memberi sanksi denda juga sesuai regulasi. Jadi setelah ini kita akan cek regulasinya apa. Ada tips dari karyawan di sini, tempat-tempat lain juga sedang akan kita teliti. Kita akan panggil juga, beri ultimatum. Kalau polanya sama dengan OTT juga kita kita sikat, kita tutup juga. Pihak manajemen ini dimintai Ya, lagi dimintai pemiliknya harus menghadap karena yang ngurus di sini levelnya hanya kelas asisten manajer yang dia juga karyawan. Tidak mengambil keputusan, tidak hafal strategis seperti apa. Dari Bekasi, pemiliknya investor orang Bekasi menurut pengakuan dari asisten manajer. Pak, kalau tadi yang kena OTT ini tidak diminta keterangan atau? Ya, selanjutnya setelah ini di hari kerja berikutnya kita akan panggil satu-satu. Karena untuk membuktikan terjadi asusila atau tidak kan susah ya. Kecuali ada OTT yang kira-kira memungkinkan menjadi barang bukti. Tanpa itu kan debat-debat. Ya, itu udah tahulah modusnya. Ya, jadi Bandung mah kita jangan kalah cara. Pak, tadi soal solusi yang diberikan kepada para mantan ya para pegawai kan dikasih kesempatan. Ya, kalau mau berbisnis kita bantu selama dia KTP-nya KTP Bandung agar mereka hidupnya lebih bermartabat, tidak menjual diri atau melakukan kegiatan asusila. Kalau tidak paham berdagang, UKM Perindah Kota Bandung bisa melatih, ada pelatihannya. Nggak punya dana, kita kan ada kredit melatih, bisa kita bantu. Nah, kita lihatlah, mudah-mudahan kalau ada 1-2 cerita yang positif kan menginspirasi juga bahwa mereka bisa berubah dan mendapatkan nafkah dengan cara-cara yang baik.